Karena sudah terlalu lama umat Islam lelap dalam tidurnya. Sudah mereka nggak ikut politik, nyalain kiai yang ikut politik. Saudara, ini Kiai Khalil bicara di atas mimbar tadi soal politik. Betul yang beliau katakan, gharib indal kiai. Ini menjadi sesuatu yang gharib, sesuatu yang aneh di lingkungan pesantren, saudara. Padahal apa yang beliau lakukan, yaitulah Islam. Yang beliau sampaikan, yaitulah Islam. Saudara, soal kita tidak mau ikut partai, ya silakan. Soal kita nggak mau ikut politik praktis, silakan. Tapi wajib kita dukung, saudara. Saudara-saudara kita yang punya kemampuan untuk terjun dalam dunia politik, untuk menguasai eksekutif, menguasai yudikatif, menguasai legislatif, supaya ke depan tidak ada lagi peraturan yang bertentangan dengan syariat Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Begitu saya mau tanya semua yang hadir sini, siap berjuang? Siap bersatu? Siap tegakkan Islam? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Mulai hari ini, saudara, jangan kasih kesempatan bajingan, koruptor, penjahat, orang kafir, orang fasik, orang mufsid, orang munafik untuk mengambil alih kepemimpinan di negeri kita, saudara. Enggak boleh. Kepemimpinan di negeri kita harus dipegang oleh orang yang beriman, yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada rakyatnya, yang cinta kepada negerinya, sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Maka itu jangan haramkan politik untuk anak-anak kita. Didik anak-anak kita. Harus ada yang jadi kiai, harus ada yang jadi profesor, harus ada yang jadi doktor, harus ada yang jadi politisi, harus ada yang jadi duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan harus ada yang jadi polisi dan tentara, supaya polisi tentara nggak musuhin kiai. Betul? Nah, kalau besok polisi dan tentaranya dipegang oleh santri, kiai nggak dikriminalisasi, saudara. Makanya dorong anak-anak kita jadi jenderal, pegang itu TNI, pegang itu polisi, supaya besok ke depan mereka bisa jaga umat Islam, jaga ulama, jaga kiai, jaga negara, bukan memusuhi umat Islam. Saudara, menterorisasi umat Islam, memakarisasi umat Islam, mengkriminalisasi ulama dimusuhi, saudara. Ini nggak boleh terjadi lagi, saudara. Kedorong anak-anak kita, saudara. Ini kadang-kadang orang tua bilang, nak, lu 7 turunan gua nggak redok lu jadi polisi. Ayo, ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Akhirnya yang jadi polisi anak penjudi semua. Nah, begitu yang jadi polisi anak penjudi, begitu mereka pegang pimpinan, mereka legalkan judi bapaknya, saudara. Mau bapak kandung, mau bapak angkat, saudara. Nah, ini yang terjadi, saudara. Nah, maka itu yuk, mari sama-sama kita selamatkan TNI kita selamatkan polisi kita isi dengan generasi muda kita yang beriman, yang bertakwa, yang cinta Islam, yang cinta ulama, yang cinta kiai. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira saya sampaikan hari ini jelas tidak? Nah, saya mau tanya umat Islam ini semua sebelum saya akhiri, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap rebut Jakarta? Siap Islamkan Jakarta? Takbir! Jadi kita nggak boleh kalah, saudara. Kita harus berjuang. Walaupun calon kafir ini didukung oleh 9 konglomerat terkaya di Indonesia, bahkan terkaya se-Asia, saudara. Tapi jangan kita berkecil hati. Kenapa? Karena backing kita adalah yang maha kaya, yang kekayaannya tidak terhingga, yang kekayaannya meliputi segala sesuatu, yang kekayaannya tidak pernah mengering, saudara. Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir! Dengan kuasa Allah 9 naga besok bisa menjadi 9 cacing, saudara. Amin. 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 Yang penting umat Islam bersatu, saudara. Ingat, Allah mengamanatkan kita untuk selalu bersatu dalam iman, Islam dan ihsan serta takwa kepada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah. Apa itu hablullah? Tali Allah,
agama Allah, aturan Allah, ketetapan Allah, hukum Allah, syariat Allah. Wajib kita bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu di dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali engkau bercerai-berai. Pertanyaannya, kenapa sih kita mesti bersatu? Oh, ada yang jawab, karena bersatu itu merupakan sumber kekuatan. Ya, jawaban itu tidak salah, jawaban itu benar. Tapi jangan lupa, ada yang lebih penting daripada sekedar kekuatan, saudara. Nabi mengatakan dalam hadisnya, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersatu, bersaudara, gotong royong, bahu membahu. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan itu ada pada kebersamaan, pertolongan itu ada pada persatuan dan persaudaraan. Ini yang lebih penting, saudara. Artinya kalau kita bersatu, bukan hanya sumber kekuatan, tapi itu merupakan sumber pertolongan dari Allah, sumber keberkahan dari Allah. Saudara, sebanyak apapun jumlah kita, sebesar apapun kekuatan kita, sekaya apapun harta benda kita, kalau tidak diberkahi Allah, kalau tidak ditolong oleh Allah, percuma, saudara. Tapi sedikit apapun harta benda kita, sekecil apapun kekuatan kita, saudara, dan sekecil apapun jumlah kita, tapi kalau pertolongan Allah bersama kita, keberkahan dari Allah bersama kita, kekuatan besar apapun nggak mampu untuk memporak-porandakan kita. Betul? Takbir. Siap raih pertolongan Allah, siap raih keberkahan dari Allah. Kuncinya bersatu, saudara. Kalau kita bersatu, ada pertolongan Allah dan keberkahan dari Allah. Kalau sudah ada keberkahan dan pertolongan Allah, saudara, enggak usah khawatir. Kita akan sangat kuat sekali, saudara. Dan kekuatan kita enggak bisa dihancurkan oleh naga-naga yang besok bakal jadi cacing semua, saudara. Maka itu saya minta kepada Anda, jangan mau dipecah belah. Satukan kekuatan kita semua, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Islam harus menang di Jakarta, saudara. Setuju? Nah, maka itu saya minta bantuan Anda semua. Jangan hanya saya yang teriak, jangan hanya Kiai Khalil yang teriak, jangan hanya Kiai Haji Mahfuz Asirun yang teriak, jangan hanya kiai-kiai yang teriak. Tapi saya minta setiap umat Islam yang ada di Jakarta ini, saudara, datangi, ketuk pintu rumah saudara-saudara kita. Setelah ketuk pintu rumah mereka, saudara, ajak mereka dialog, dakwahkan mereka, ketuk pintu hati mereka agar mereka mau memenangkan orang Islam, saudara. Jangan cuma kita berteriak di atas mimbar atau di tablik. Tablik macam ini, yang hadir 99% adalah yang sejalan dengan kita. Yang nggak sejalan nggak mau, saudara, untuk hadir, saudara. Nah, maka itu tugas Anda semua. Datangi mereka, ketuk pintu rumah mereka, bantu kalau mereka kesusahan, doakan kalau mereka kesusahan. Saudara, ketuk pintu hatinya. Ketuk pintu hatinya, saudara, supaya mereka takut kepada Allah, cinta kepada Nabi, supaya mereka mau pilih pemimpin Muslim. Maka itu saya mau tanya semua, siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Belajar dari jamaah tablik, saudara. Jamaah tablik ini sedang kerjasama dengan kita, saudara. Saat ini mereka sudah turun puluhan ribu di Jakarta. Mereka mengetuk pintu satu persatu rumah orang, saudara, door to door, saudara. Tapi ini bukan hanya tugas jamaah tabligh, tugas kita semua umat Islam. Saat ini NU-nya, Muhammadiyahnya, jamaah tabligh-nya, Persisnya, alhamdulillah semua bersatu, saudara. Apalagi semenjak aksi 212, orang nggak tanya Anda NU, Anda Muhammadiyah, Anda FPI, enggak, Anda Islam, saya Islam. Ayo kita bela Islam. Ini persatuan kita semua, nggak boleh lagi kita dipecah. Betul? Siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang, siap rebut Jakarta. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka itu, saudara, kenapa saya dan kawan-kawan nggak mau jadi tim sukses, nggak mau ikut kampanye. Kalau kita jadi tim sukses, kita ikut kampanye, kita nggak bisa bicara bebas, saudara. Nggak bisa. Karena kita terkena undang-undang, saudara, undang-undang pilkada.
Tapi kalau kita sebagai kiai, kita sebagai ustadz, kita sebagai guru, 24 jam bebas kita ngomong di mana saja, saudara. Mau ngomong di masjid, mau ngomong di pasar, mau ngomong di majelis taklim, saudara. Nggak ada yang bisa larang kita. Mau ngomong di khutbah Jumat,